salah satu problem kita di Indonesia sebenarnya adalah kaitannya dengan bank ini. Bank ini pertanyaan utamanya bukan konvensional atau syariah. Bank itu sendiri akarnya di mana? Akarnya bukan di Indonesia. Bank itu akarnya adalah di Roma. Dia dulu dari bangku, ya. Salah satu definisi bank itu adalah bangku yang disediakan oleh para rentenir di depan gereja. Jadi pada hari Minggu mereka keluar dari gereja, mereka disambut oleh para pedagang uang itu di bangku-bangku, kan gitu. Nah, tapi kemudian dilakukan regulasi, pengaturan. Maka bank itu adalah pengaturan dari rentenir versi orang Eropa, kan gitu. Nah, pertanyaannya ketika kemudian itu dibawa ke Indonesia, sampai hari ini yang namanya urusan keuangan masyarakat itu tidak teratasi. Jadi problem rentenir, problem orang kekurangan modal, problem orang tidak bisa itu sejak zaman saya ingat bukunya Profesor Sumitro Jayadikusumo, dia meneliti tahun 35, itu kondisinya sama seperti sekarang. Tahun 1935 sampai sekarang sama, kan gitu. Nah, lantas bank selama ini yang sudah di Indonesia yang sudah begitu besar itu, apa pekerjaannya, kan gitu. Nah, dikaitkan dengan yang namanya Madani, apa yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? Yang dilakukan langsung adalah melakukan regulasi-regulasi. Piagam Madinah itu apa yang ada? Ayo dirungokne kabeh. Apa yang ada, apa yang real, kemudian disepakati batas-batas bersama. Dibikin batas-batas bersama, tujuan-tujuan disepakati. Jadi bersama-sama. Ya, jadi dan akhirnya terjadi yang namanya Piagam Madinah itu. Piagam Madinah itu suatu undang-undang yang luar biasa yang dilahirkan oleh masyarakat Madinah dipimpin oleh Rasulullah, kan gitu. Artinya apa? Jadi langkah pertama adalah bikin tadi itu salah satu produk dari Rasulullah dalam 2 tahun pertama ya hijrah ke Madinah adalah lahirnya yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa? Itu adalah undang-undang partisipatoris yang melibatkan setiap stakeholder, kan gitu. Nah, di kita situasi ini absen sejak Indonesia merdeka tahun 45, bahkan sebelumnya, bahkan sejak zaman itu sampai sekarang, sekian banyak hal tidak bisa diatur, kan gitu. Dan masih juga kalaupun sudah dibikin aturan bobol terus, kan gitu. Terbukti sampai hari ini saya sampai hari ini masih mendengar orang mengeluh tentang rentenir. Kemarin saya diminta teman-teman dari Tuban, Cak, kalau bisa kita bikin lembaga keuangan untuk mengangkat ini supaya orang tidak terjebak rentenir, kan gitu. Nah, pertanyaan dasarnya adalah kok jek pancet ae situasinya. Terus apa yang dilakukan oleh negara selama ini, kan gitu. Pertanyaannya terus lho endi negara iki, kan gitu. Kok semuanya liar seperti itu? Perkembangan apa saja di dalam kehidupan real masyarakat kita itu tidak mampu diregulasi. Regulasi aturan-aturan itu kalau ada DPRD bikin perda itu mesti hal-hal yang sebenarnya tidak begitu pokok, ujung-ujungnya retribusi paling kan gitu. Padahal banyak sekali hal yang bisa dilakukan regulasi. Nah, ini loh Rek, PR sampean kabeh sebagai sarjana itu adalah itu tadi, membantu masyarakat menata kembali kehidupan yang sebenarnya sampai hari ini tuh saya heran, sampai hari ini kok yang namanya orang tertipu investasi masih terus meneruskan gitu. Iki ada yang nggak benar ini kita menata ini, gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah bank tadi. Bank itu sebenarnya adalah kegagalan negara dalam menata yang namanya potensi kepentingan ekonomi keuangan sebenarnya. Nah, ini ada persoalan besar. Karena itu menurut saya persoalannya bukan ditambahi ruwet meneh iki konvensional syariah kan gitu. Syariah dhewe koyo yoyo kan gitu kan. Kok yoyo tidak menjawab semuanya. Karena terbukti di masyarakat praktek keuangan itu masih sangat liar. Jadi ini menurut saya ini PR kita bersama. Nah, itulah. Jadi yang saya kaitannya dengan apa yang disampaikan Cak Nun dengan semangat Madani, saya mencoba adalah itu contoh yang sangat real. Kemudian kalau dikaitkan dengan apa yang sudah ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, maka itu sudah sering kita baca dan nanti mungkin Cak Nun bisa memberikan ini, bahwa apa yang dilakukan Nabi adalah pertama-tama menumbuhkan pertanian. Jadi meletakkan kembali pertanian, budidaya pertanian itu sebagai suatu yang
yang tinggi nilainya. Kemudian perdagangan, ya itu jadi enggak Rasulullah datang ke Madinah kemudian wong diwuruki salat tok bendina kan tidak. Itu urusannya adalah urusan di Mekah. Ketika sudah di Madinah, Nabi memimpin masyarakat menata kehidupan. Nah itulah yang saya rasa bisa ditekankan adalah itu. Yang namanya bedanya proses Makkiyah dengan proses Madaniyah. Ketika sudah sampai di Madaniyah adalah suatu proses kepemimpinan Rasulullah untuk menata kehidupan. Menata itu tidak harus dengan ceramah, dengan pidato berapi-api, tidak. Tetapi dengan langkah-langkah yang sangat sederhana, barangkali orang tidak merasa, tapi orang terpimpin. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan untuk Cak Nun ya. Masih ya Nun. Oke gini ya. Saya minta Mbak Via, Mas Doni menyanyikan lagu Wide World, Dunia yang Liar. Ini untuk mendasari bahwa yang dimaksud Cak Tiu itu gini. Ini diantara misalnya 500 orang di sini, ono loro sing gelem nyatet iki, terus nanti merencanakan penelitian, syukur membuat disertasi, minimum skripsi, syukur membuat buku. Gini, Anda ini sekarang, pakai istilah aja Pak, X dan E gitu ya. Anda ini sekarang hidup di dalam aturan atau regulasi pasar Yahudi. Dah, itu istilah tok. Terus nanti ada pasar Madaniyah, ada pasar Madani. Jadi yang disebut pasar tidak hanya urusan jual beli. Anda disuruh bikin negara itu sebenarnya juga dalam rangka mempermudah pasar internasional mereka. Jadi mohon ada teman-teman yang suatu hari meneliti, pertanyakan kembali ini negara ini benar apa enggak? Sing disebut negara, enggak usah ngomong republik dulu. Negara itu menurut Anda bagaimana? Wis negara tok wis. Kalau Cak Dil bilang bank itu sendiri, nanti dulu syariat atau tidak nanti dulu. Bank itu sendiri menurut Anda benar apa tidak? Coba kita lacak, ya dicatat tok. Nomor 3, uang. Uang ini sendiri sebenarnya menolong Anda apa dalam jangka panjang menghancurkan Anda? Bedakan dengan dinar zaman dulu. Coba, jadi tolong pertanyakan kembali secara mengakar negara, bank, uang, pasar bebas. Kenapa Anda tidak merasa heran? Di satu pihak kita dibikinin negara, di lain pihak negara dilanggar oleh pasar bebas. Lho nek anjane pasar bebas lapo ono negara. Nek anjane ono negara ojo pasar bebas. Gunanya negara adalah melindungi rakyatnya supaya dia tidak terkena predator-predator pasar bebas, kan gitu. Jadi ternyata memang kita ini sedang ditipu secara sangat fundamental. Jadi negara itu sendiri, demokrasi, pluralisme, bank, uang itu sendiri. Coba Anda mempelajari bank benar, Anda nanti akan melihat bahwa itu mengerikan sekali yang namanya bank itu. Tapi kita tidak usah detail di sini, Cak Dil. Yang penting ada nggak di antara Anda yang mau mempelajari ini benar-benar? Waduh ini jane wis kene wis kadung kelelep gak karu-karuan wis. Tapi kalau ada 1-2 di antara Anda yang mau mempelajari itu benar-benar, saya ini tidak pernah setuju sama NKRI aslinya. Tapi kan aku api aten. Saya mau, tidak apa-apa meskipun saya tidak setuju. Anda pikir saya setuju sama Pilpres? Tidak setuju saya. Sinau angel-angel, gawe makyan sampai esok, belajar logika, belajar akal sehat, kate diketuai arek kaya ngono iku lho, sapa arek iku? Sapa dapurmu lho, sapa? Tahu lah apa kon? Loh tapi kan aku gak oleh ngono ya wis gak apa-apa kene. Cuman aku gak terima kon ngapusi rakyatku entek-entekan kaya ngene iki. Sampai rakyatku tidak ngerti bedanya topeng sama wajah. Sampai rakyatku tidak mengerti bedanya gula dan sakarin. Sampai rakyatku tidak mengerti bedanya fakta dengan takhayul. Kan begitu sekarang ini. Jadi kalau ada yang pelajari alhamdulillah, kalau tidak ada tidak masalah. Memang hidup itu ya mengkoyo ngene iki, menungso ya mengkoyo ngene iki. Gitu loh, tidak ada masalah. Kalau ada di antara Anda yang mau pelajari itu alhamdulillah. Satu contoh sebelum whiteboard, Rasulullah itu tidak pernah mau beli sesuatu di pasar Yahudi di Madinah. Karena tidak setuju sama prinsip ekonominya, tidak setuju sama pola transaksinya,
tidak setuju sama ideologi mengenai alat bayarnya dan lain sebagainya. Maka Rasulullah bikin di seberang jalan pasar Madinah, Pak, dengan segala prinsipnya yang sangat berbeda dengan pasar Yahudi tadi. Sebelum saya terusin Rasulullah, Anda ingat tahu Hitler? Hitler itu temennya Yahudi apa musuhnya Yahudi? Jadi Hitler itu dulu ikut antri di bangku tadi, Til. Karena dia miskin, dia aslinya orang Austria. Dia pinjem duit, antri di bangku tadi itu, sampai dia nggak bisa bayar, akhirnya kakaknya dalam tanda petik digadaikan untuk membayar utangnya Hitler itu, sehingga dia sangat dendam kepada rentenir-rentenir yang mengorbankan kakaknya itu, sehingga suatu hari ketika dia berkuasa, dia benar-benar tidak suka kepada itu tadi. Dan itu yang membuat dia tidak kejam kepada siapa-siapa, dia hanya kejam kepada satu itu, toh. Itu Hitler. Seandainya Hitler menang, cara berpikir Anda berbeda. Saya tidak mengatakan saya setuju Hitler. Saya tidak mengatakan bahwa saya pro Hitler. Jerman pun sampai hari ini tidak berani terang-terangan sampai hari ini. Tapi semua cara berpikir Anda adalah cara berpikir sekutu. Dan Anda nanti mendukung presiden yang adalah budaknya sekutu, yang akan menghancurkan Anda, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia, dan akan mempermudah SDA di kabupaten-kabupaten itu akan dihabisin secara legal, karena aturannya akan dirubah terus. Tuh, teman-teman sekalian, mudah-mudahan suatu hari kita bisa belajar benar negara itu apa, kerajaan itu apa, Commonwealth itu apa, perdikan itu apa, persemakmuran itu apa, khilafah itu apa. Yang paling dahsyat adalah Madaniyah, karena di zaman Madinah tidak ada pemerintahan, Pak. Siapa pemerintahannya di Madinah? Tidak ada. Jadi di zaman Rasulullah yang disebut Madani itu nggak ada khalifah, nggak ada presiden, nggak ada raja, nggak ada. Yang ada adalah perjanjian horizontal antar warga. Jadi sampai ada 47 pasal itu karena banyak kasus-kasus sehingga setiap orang bikin perjanjian. Dan Rasulullah tidak pernah, Muhammad tidak pernah menentukan, dia tidak ikut bikin undang-undang. Sehebat-hebat undang-undang di dunia sekarang itu bikinan orang pinter, bukan bikinan rakyat, betul enggak? Apakah undang-undang di Amerika bikinan rakyat Amerika? Bukan. Itulah keunggulan Piagam Madinah, karena dia dibikin langsung oleh warga. Kira-kira Indonesia copy paste kita, ya tahu, kopas kita. Dan sampai hari ini belum kita dandanin. Kabinet saja niru kita. Dan hampir tidak ada ahli tata hukum Indonesia yang mengerti kabinet Mojopahit, mengerti kabinet Demak, tidak ngerti bentuk kenegaraan Mojopahit itu apa, bentuk kenegaraan Kalingga itu apa, bentuk kenegaraan Demak itu apa, Mataram apa, mereka nggak ngerti bedanya. Nah terus kamu itu siapa? Kita ini ayam disuruh jadi bebek, kan begitu kan? Akhirnya kita sekarang mengenal diri kita sebagai bebek, padahal kita ini ayam. Bahkan kita ini Garuda, tapi sudah tidak nomprit karo cipret. Begitu teman sekalian. Oke, sebelum ini masih waktunya masih oke nih Pak. Kompromi ya, yang biasanya sampai pagi harus bersabar tidak sampai pagi. Yang biasanya sore udah pulang, nyoba-nyoba siapa tahu badannya kuat untuk agak sedikit lebih malam. Kan kita cari umatan wasaton di tengah-tengah gitu Pak ya. Kalau beliau bebas karena beliau dekan di sini, jadi tidak apa-apa. Pulang jam berapa saja tidak ada masalah. Gitu. Ning nek cepet-cepet bali, orang masalah ning kebangetan. Sebuah nomor White World. Ini dulu dipentaskan Kiai Kanjeng dengan penyanyinya dan pengarangnya yaitu Cat Stevens atau Yusuf Islam. Ketika kita ngombyongi tsunami Aceh dan ketika Kiai Kanjeng pentas di beberapa tempat di London, kemudian tur ke negara-negara lain di Eropa pada waktu itu, dan Cat Stevens 20 tahun tidak bikin lagu dan menganggap lagu itu bid'ah. Setelah ketemu Kiai Kanjeng dia bikin lagu lagi. Jadi Cat Stevens ceritanya nonton Kiai Kanjeng di SWAS, di sebuah universitas terkemuka di sana. Kiai pentas, kita pentas, Cat Stevens datang. Waktu kita break, tengah-tengah pementasan di antara dua sesi, dia nyari saya di
belakang panggung dan tanya, Mas MH, emang boleh ya dalam Islam main musik? Ngono. Takone ngono kuwi ning bahasa Inggris. Ning ora tak omongke bahasa Inggris kok ndak kowe ora paham gitu. Ya. Terus saya bilang, loh sampean tadi kesini naik apa? Maksudnya kata, sampean dari rumah kesini tadi naik apa? Oh saya naik kendaraan sendiri. Oh enggak naik sepur, enggak bis, enggak, pakai kendaraan sendiri. Oke. Nah musik itu juga cuman kendaraan kok. Musik itu sama dengan lampu ini kan. Kendaraan dari gelap ke terangan gitu. Ini mikrofon, sound system ini kendaraan dari nggak kerungu ke kerungu kan gitu kan, sederhana toh? Itu. Motor, mobil, pesawat juga gitu. Jadi naik pesawat, naik haji nggak apa-apa. Itu meskipun Rasulullah nggak ada nabi satu pun yang pernah naik pesawat. Meskipun saya curiga Nabi Hud pernah, Nabi Hud ya. Di zaman itu sudah ada pesawat meskipun berbeda, agak bulat bentuknya, gitu ya. Tapi sudah ada pesawat. Nah semua nabi tidak pernah naik pesawat, tapi Anda boleh naik haji pakai pesawat. Pesawat dipiloti oleh orang bukan Islam, boleh juga, tidak ada masalah. Sama dengan Anda jadi satpam di gereja, boleh tidak? Apa njur kue dicatat, oh kue kok Katolik, oh kula mung satpam. Nek ngono bersikap. Satpamnya bersikap anggaran wong nang gereja, Mas, qala Allah taala fil Qur'an. Anggaran wong liwat dak wae. Mantep tenan po karo Katolik. Nah ngono kuwi to dadi ora rasa kowe satpam bae ora masalah. Wis ben kono nang gereja ora masalah, kuwi dudu urusanmu, kuwi urusane dhek karo Gusti Allah, kowe berbuat baik. Orang Islam itu cukup berbuat baik. Kapan-kapan ada peluang untuk ngomong pribadi tidak ada masalah, diskusi, tapi ojo njur ning dalan kok takoni arep nunggang bis nang Surabaya Sumber Kencana we takon bise iki kenake Islam ora iki? Islam niku. Melu Muhammad ra iki? Oh melu Jokowi niku. Wah. Jadi teman-teman sekalian, nyun sewu ini saya panjangin gini supaya kita tidak kalau kembali ke Mekah Madinah, kita tuh sekarang di Mekah-Mekahkan terus itu loh. Itu enggak Mas? Islam tuh sebenarnya sibuk Madinah dong. Sekarang disuruh Mekah, bertengkar soal sholat, bertengkar soal bid'ah, bertengkar soal Mekah-Mekah itu. Sholat tuh enggak berdiri aja enggak apa-apa kok. Ruwet. Ora iso ngadeg kok wong. Ya nek kowe iso ngadeg, nek ora iso ngadeg. Surati sujud ora iso sujud ora apa-apa kok. Ora nduting ora apa-apa, ora ndriji. Aja dinesoni terus to wonge. Jaran kepang dinesoni. Wah kuwi klonek berhubungan dengan setan. Mangan beling to kuwi, nek ora mergo karo setan iso apa mangan beling, kuwi mangan kaca ngono kuwi. Wis ora tau ngekeki mangan. Ana wong mangan beling nesu. Oke, sebuah nomor White World.